Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Di sini. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Vicky Fendi dan Budiarani yang telah memberikan kami kesempatan untuk dapat mempresentasikan mengenai konsep dan transaksi umum dalam derivatif dan mata uang asing. Sebelum memasuki materi, perkenalkan terlebih dahulu untuk kelompok kami dari kelompok 1, yaitu saya sendiri, Aprilia Sofi Nurul Aini dengan NPM akhir 093, dan ada teman saya, Alia Putri Setia Utami dengan NPM akhir 119, dan ada teman saya juga, Dwiki Rovin Setiawan dengan NPM akhir 425, ada Raditya Fadilah dengan NPM akhir 426. Oke, jadi derivatif itu adalah kontrak keuangan yang nilainya bergantung pada perubahan harga, suku bunga, atau variabel lain yang mendasarinya. Perusahaan tuh menggunakan derivatif untuk mengelola resiko, seperti perubahan suku bunga, harga komoditas, atau nilai tukar mata uang asing. Sebagai contoh, perusahaan Starbucks menggunakan kontrak derivatif untuk melindungi diri dari risiko suku bunga, harga bahan baku, dan fluktuasi mata uang asing. Sementara Wolverine Worldwide menggunakan interest rate swap untuk mengubah pinjaman berbunga variabel menjadi pinjaman dengan bunga tetap. Jenis-jenis derivatif yang umum digunakan antara lain forward contract, yaitu perjanjian antara dua pihak atau membeli menjual aset pada harga tanggal tertentu di masa depan. Lalu ada futures contract, hampir sama dengan forward, tapi diperdagangkan di bursa sudah terstandarisasi dan nilainya diperbarui setiap hari. Option, yaitu kontrak yang memberikan hak tapi bukan kewajiban untuk membeli atau menjual pada harga tertentu. Swap, yaitu perjanjian untuk saling menukar arus kas. Biasanya digunakan untuk mengubah pinjaman berbunga variabel menjadi tetap atau sebaliknya. Lalu selanjutnya ada hedging and application. Jadi hedging dan penerapannya. Hedging itu adalah strategi untuk menggabungkan posisi yang sudah ada dengan kontrak derivatif agar resiko perubahan harga, suku bunga, atau nilai tukar bisa dikendalikan. Dalam praktiknya, perusahaan menggunakan forward atau futures untuk mengunci harga di masa depan. Futures biasanya lebih murah dan dijamin oleh lembaga clearing. Sementara forward lebih fleksibel karena bisa disesuaikan dengan kebutuhan jumlah, kualitas, atau waktu pengiriman. Perusahaan juga menggunakan option untuk melindungi diri dari kerugian, tapi tetap bisa memperoleh keuntungan jika harga pasar bergerak menguntungkan. Misalnya, perusahaan membeli opsi bahan bakar agar bisa mendapatkan harga maksimum yang tetap, namun tetap bisa membeli lebih murah kalau harga pasar turun. Selain itu, swap digunakan untuk menjaga stabilitas arus kas, terutama bagi perusahaan dengan pinjaman berbunga variabel. Dengan swap, perusahaan bisa menukar bunga variabelnya menjadi bunga tetap, sehingga pembayaran bunga lebih stabil dan mudah diprediksi. Secara keseluruhan, transaksi derivatif dan hedging membantu perusahaan menjaga kestabilan arus kas, melindungi laba, dan mengurangi dampak dari fluktuasi pasar. Ini saya akan menjelaskan mengenai examples of derivative use. Yang pertama ada forward contract atau kontrak berjangka. Kontrak berjangka adalah perjanjian untuk membeli atau menjual sejumlah aset pada harga yang telah ditentukan di masa depan. Contohnya pada perusahaan GRI memproduksi 2 juta pon tembaga dengan biaya tetap $2.400.000 dan biaya variabelnya $0,80 per pon, sehingga titik empasnya yaitu $2 per pon. GRI membuat kontrak berjangka dengan Bro untuk menjual tembaga seharga $2,20 per pon guna menghindari risiko fluktuasi harga. Maka hasilnya yaitu seperti pada tabel, harga pasarnya $2,40, harga forward $2,20, untung tanpa lindung nilainya $800.000, rugi dari forwardnya $400.000, dan pendapatan ekonominya $400.000. Harga pasarnya $2,20, harga forwardnya $2,20, untung tanpa lindung nilainya $400.000, dan pendapatan ekonominya $400.000. Harga pasarnya $2, harga forwardnya $2,20, untung dari forwardnya $400.000, dan pendapatan ekonominya $400.000.
Harga pasarnya 1,80 dolar, harga forward 2,20 dolar, rugi tanpa lindung nilainya 400.000 dolar, untung dari forwardnya 800.000 dolar, dan pendapatan ekonominya 400.000 dolar. Maka dari itu, kontrak forward menstabilkan pendapatan GRI sebesar 400.000 dolar sehingga menghilangkan risiko perubahan harga pasar. Yang kedua ada option kontrak atau kontrak opsi. Opsi memberi hak kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual aset pada harga tertentu atau harga pelaksanaan. Contohnya pada perusahaan GRI membeli put option untuk menjual tembaga pada harga 2,30 dolar per pound. Biaya opsi 0,05 dolar per pound untuk 2 juta pound dengan total 100.000 dolar. Dan titik impasnya 2 dolar per pound. Hasilnya yaitu seperti pada tabel, harga pasar 2,45 dolar, harga opsi 2,30 dolar, opsi dijalankannya tidak, laba tanpa opsinya 900.000 dolar, biaya opsi 100.000 dolar, laba bersihnya 800.000 dolar. Harga pasar 2,35 dolar, harga opsi 2,30 dolar, opsi dijalankannya tidak, laba tanpa opsinya 700.000 dolar, biaya opsi 100.000 dolar, dan laba bersih 600.000 dolar. Harga pasar 2,30 dolar, harga opsi 2,30 dolar, opsi dijalankannya tidak, laba tanpa opsinya 600.000 dolar, biaya opsi 100.000 dolar, dan laba bersihnya 500.000 dolar. Harga pasar 2,25 dolar, harga opsi 2,30 dolar, opsi dijalankannya iya, laba tanpa opsinya 500.000 dolar, keuntungan dari opsinya 100.000 dolar, biaya opsinya 100.000 dolar, dan laba bersihnya 500.000 dolar. Harga pasar 2,15 dolar, harga opsi 2,30 dolar, opsi dijalankannya iya, laba tanpa opsinya 300.000 dolar, dan keuntungan dari opsinya 300.000 dolar, biaya opsi 100.000 dolar, dan laba bersihnya 500.000 dolar. Maka opsi membatasi kerugian sambil tetap memungkinkan keuntungan jika harga naik. Keuntungan minimum perusahaan adalah 500.000 dolar, menunjukkan bahwa opsi mengurangi risiko. Selanjutnya yaitu Foreign Exchange Concept and Definition. Yang pertama ada Direct and Indirect Weightation of Exchange Rates. Jadi nilai tukar itu adalah perbandingan antara dua mata uang menunjukkan berapa banyak satu mata uang dapat ditukar dengan mata uang lainnya. Lalu di sini terdapat asumsikan 1,41 dolar dapat ditukar dengan 1 pound Inggris. Lalu yang pertama dengan direct quotation atau kutipan langsung, rumusnya yaitu 1,41 dolar dibagi 1, hasilnya 1,41 dolar. Lalu yang kedua dengan indirect quotation atau kutipan tidak langsung. Rumusnya yaitu 1 dibagi 1,41 dolar. Hasilnya 0,709 pound. Lalu yang kedua yaitu floating, fixed, and multiple exchange rate. Ada nilai tukar mengambang atau floating exchange rate ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar dunia dan dapat menguat atau melemah. Lalu terdapat nilai tukar tetap atau fixed exchange rate yang ditetapkan oleh pemerintah dan tidak berubah sesuai kondisi pasar. Lalu yang terakhir yaitu nilai tukar ganda atau multiple exchange rate. Pemerintah menetapkan nilai tukar yang berbeda untuk jenis transaksi tertentu, misalnya untuk impor dan juga ekspor. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait spot, current, and historical exchange rates atau kurs spot, kurs kini, dan kurs historis. Jadi, dalam akuntansi itu terdapat 3 jenis kurs yang akan digunakan untuk transaksi dan operasi luar negeri. Dari ketiganya itu yaitu yang pertama ada spot rates, yaitu merupakan kurs pasar yang berlaku untuk pertukaran mata uang secara langsung atau immediate delivery. Yang kedua ada current rates, yaitu kurs yang berlaku pada tanggal neraca atau tanggal transaksi. Untuk yang ketiga ada historical rate,
merupakan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi atau peristiwa tertentu. Nah, kurs ini bisa bersifat tetap atau fix atau mengambang floating, tergantung pada sistem mata uang suatu negara tersebut. Pada negara dengan kurs tetap, perubahan kurs ini biasanya hanya terjadi karena kebijakan pemerintah. Akan tetapi, pada negara dengan kurs yang mengambang, nilai tukar bisa berubah setiap hari atau bahkan beberapa kali dalam sehari sesuai dengan kondisi pasar. Untuk yang kedua ini terkait forex exchange quotation atau kutipan valuta asing. Jadi, bank-bank besar di Amerika Serikat ini mendukung suatu perdagangan internasional dengan menyediakan layanan transfer antar bank dan penukaran valuta asing antar perusahaan di Amerika Serikat dan luar negeri. Nah, pada 23 Maret 2016, mereka itu menstabilkan kurs antar bank untuk transaksi internasional. Adapun yaitu yang pertama ada Bitcoin atau Pound, di mana US-nya sebesar 14096, sedangkan currency per US dollarnya sebesar 0,7094 pounds. Untuk Kanada ini pada mata uang dolar, untuk ekuivalennya sebesar 0,7574, sedangkan currency per US dollarnya sebesar 1,3203 Canadian dollar. Untuk yang ketiga ada euro, sebesar ekuivalennya sebesar 1,1167, untuk currency per US dollarnya sebesar 0,8955 euro. Untuk Jepang sendiri atau mata uang yen, untuk ekuivalen per US dollarnya sebesar 0,0089, sedangkan currency per US dollarnya sebesar 112,7300 yen. Untuk yang terakhir yaitu di Meksiko atau mata uangnya peso, untuk ekuivalen US dollarnya sebesar 0,0570, sedangkan currency per US dollarnya sebesar 17,5536 pesos. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai foreign currency transaction other than forward contracts atau transaksi mata uang asing selain kontrak berjangka. Di sini yaitu ada transaksi lokal dan asing, di mana pada transaksi lokal ini dicatat dalam mata uang negara tempat transaksi itu terjadi. Suatu misalnya, anak perusahaan di Inggris ini menggunakan pound sterling. Nah, sebelum konsolidasi dengan perusahaan induk di Amerika Serikat, laporan keuangannya itu harus diterjemahkan ke dalam dolar Amerika Serikat. Untuk yang kedua, mata uang fungsional, di mana mata uang utama dari lingkungan ekonomi suatu entitas biasanya mata uang yang paling sering digunakan dalam transaksi. Untuk yang ketiga, transaksi asing. Ini terjadi antar negara atau antar perusahaan yang berada di negara berbeda. Yang keempat, transaksi mata uang asing merupakan suatu transaksi yang dinyatakan dalam mata uang selain mata uang fungsional. Saya kasih contohnya, misal ya, perusahaan Amerika Serikat itu menjual ke perusahaan Kanada. Nah, ini dianggap sebagai transaksi mata uang asing, hanya jika faktur menggunakan dolar Kanada. Itu yang kedua, yaitu FASB recruitment atau transaksi mata uang asing menurut GAAP ASC 830. Yang pertama ada pengakuan awal. Jadi pada tanggal transaksi, seluruh pos aset, kewajiban, pendapatan, beban, laba, atau rugi itu harus diukur dalam mata uang fungsional dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal neraca tersebut. Untuk yang kedua, pada tanggal neraca ini, setiap saldo yang dinyatakan dalam mata uang asing juga harus disesuaikan dengan kurs yang berlaku pada tanggal neraca. Dengan catatan, ASC 830 ini hanya berlaku untuk transaksi mata uang asing dan laporan keuangan mata uang asing tidak termasuk derivatif. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait translasi at the spot rate atau translasi menggunakan kurs spot. Jadi, di sini ada pencatatan transaksi pada mata uang asing, di mana transaksi dalam mata uang asing ini harus diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam dolar Amerika Serikat menggunakan kurs spot pada tanggal transaksi. Yang kedua, setiap akun terkait, misal aset, kewajiban, pendapatan, dan beban ini harus dikonversi ke dolar sebelum dicatat. Untuk yang ketiga, hal ini akan mengubah satuan pengukuran dari mata uang asing ke dalam dolar Amerika Serikat. Seperti contohnya, perusahaan Amerika Serikat ini membeli persediaan dari perusahaan Kanada senilai $10.000. Nah, ketika Kanada
kurs spotnya adalah 0,7000 per CAD. Untuk yang kedua yaitu balance sheet date adjustment atau penyesuaian pada tanggal neraca. Jadi, laba atau rugi dari transaksi mata uang asing ini tidak boleh ditangguhkan hingga mata uang asing dikonversi ke dalam dolar AS atau hingga piutang dan utang itu terkait telah diselesaikan. Nah, nilai tersebut juga harus disesuaikan dengan kurs yang berlaku pada tanggal neraca dan laba atau rugi yang timbul dari penyesuaian tersebut diakui dalam pendapatan tahun berjalan. Jadi di sini itu saya akan menjelaskan mengenai purchase denominated in foreign currency. Nah, di sini tuh ada contoh perusahaan ATC dari Amerika itu membeli barang dari Paris Company. Nah, di Prancis sebesar 10.000 euro pada tanggal 1 Desember 2016. Nah, saat itu nilai tukar atau spot rate euro terhadap dolar itu adalah 0,6600. Jadi total transaksi itu dicatat sebesar 6.600 US dollar di laporan keuangan. Nah, karena pembeliannya ini belum dibayar, maka dicatat sebagai utang usaha atau account payable sebesar 6.600 dan persediaan sebesar 6.600 US dollar. Lalu pada tanggal 31 Desember 2016, kurs euro ini berubah jadi 0,6550. Karena kursnya turun, nilai utangnya dalam dolar juga turun. Jadi 6.550 US dollar. Jadi perusahaan ini tuh mendapat keuntungan selisih kurs sebesar 50 US dollar karena nilai dolar itu menguat. Tapi waktu utangnya itu benar-benar dibayar pada tanggal 30 Januari 2017. Nah, kurs euro naik lagi jadi 0,6650. Nah, akibatnya perusahaan ini tuh harus bayar lebih banyak dolar yaitu 6.650 US dollar. Sehingga muncul rugi selisih kurs sebesar 100 US dollar. Kalau dijumlah, total perubahan kurs dari awal sampai akhir bikin perusahaan rugi bersih itu 50 US dollar. Nah, untuk di slide ini kita itu bisa lihat rangkuman dari transaksi yang tadi. Jadi tabel ini tuh menunjukkan perubahan nilai tukar dan dampaknya ke laporan keuangan perusahaan. Nah, di tanggal 1 Desember 2016, saat transaksi pertama kali terjadi, kurs euro adalah 0,6600. Jadi nilai persediaan dan utang dicatat sebesar 6.600. Lalu pas tanggal 31 Desember 2016 kursnya turun jadi 0,6550 karena euro melemah, nilai utang dalam dolar juga turun jadi 6,550 dan perusahaan itu dapat keuntungan selisih kurs yaitu 50 US dollar. Tapi pas tanggal 30 Januari 2017, waktu perusahaan benar-benar bayar utangnya, kurs euro naik lagi jadi 0,6650. Akibatnya nilai utangnya naik jadi 6.650 dan perusahaan rugi 100 US dollar dari kurs tersebut. Kalau dijumlah keseluruhannya itu totalnya jadi rugi 50 US dollar dari perubahan nilai tukar selama periode tersebut. Jadi tabel ini itu kelihatan kalau fluktuasi nilai tukar mata uang asing itu bisa bikin perusahaan untung atau rugi, tergantung kapan transaksi dilakukan dan kapan utangnya dibayar.
Baik, setelah tadi kita membahas tentang pembelian dalam mata uang asing, nah sekarang ini kebalikannya, yaitu penjualan dalam mata uang asing. Nah, di sini itu contohnya itu perusahaan ATC itu menjual barang ke Rom Company sebesar 20.000 euro pada tanggal 15 Desember 2016. Nah, saat itu kurs euro itu 0,6625. Jadi nilai penjualannya itu dicatat sebesar 13.250 US dollar. Nah, ketika tanggal 31 Januari 2016, kurs itu turun jadi 0,6550 yang artinya nilai piutang dalam dolar jadi turun. Jadi perusahaan itu mengalami rugi selisih kurs sebesar 150 US dollar. Tapi saat piutangnya dibayar pada tanggal 15 Januari 2017, kursnya itu naik jadi 0,6700. Nah, sehingga perusahaan itu dapat keuntungan sebesar 300 US dollar. Lalu, waktu euronya ditukar ke dolar pada 20 Januari 2017, kursnya itu sedikit berubah lagi, jadi 0,6725 dan ada tambahan keuntungan 50 US dollar. Nah, kalau dijumlah semuanya, totalnya perusahaan itu dapat untung 200 US dollar dari perubahan kurs. Jadi intinya, kalau perusahaan itu punya penjualan dalam mata uang asing, nilainya itu harus diukur dengan kurs saat transaksi pertama kali. Tapi kalau ada perubahan kurs sampai piutang itu dibayar, maka bisa timbul keuntungan atau kerugian selisih kurs tergantung arah pergerakan nilai tukarnya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang International Accounting Standard atau IAS 21. Nah, di sini itu menjelaskan aturan akuntansi internasional yaitu IAS 21 dalam IFRS. Nah, IAS 21 ini tuh mengatur bagaimana cara mencatat transaksi dalam mata uang asing dan juga operasional luar negeri di laporan keuangan. Prinsipnya itu dia sama seperti GAAP ASC 830, yaitu transaksi pertama kali itu harus dicatat berdasarkan kurs pada tanggal transaksi. Lalu setiap akhir periode, misalnya itu akhir tahun, nilai aset dan kewajiban yang berbentuk mata uang asing itu harus diperbarui dengan kurs terbaru atau spot rate pada tanggal neraca. Nah, kalau ada perubahan antar kurs saat dicatat pertama kali dan kurs di akhir tahun, maka selisihnya itu diakui sebagai keuntungan atau kerugian selisih kurs dalam laporan keuangan tahun itu. Jadi dari dua bagian ini itu bisa disimpulkan bahwa perubahan nilai tukar mata uang asing bisa berdampak langsung pada laporan keuangan perusahaan kalau nilai dolar menguat. Perusahaan bisa untung dan piutang luar negeri tapi bisa rugi dari utang luar negeri. Sebaliknya kalau dolar melemah, efeknya itu bisa kebalikan. Demikian penjelasan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.